Belum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah atau beribadah, silahkan sholat dan belajar dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Delma Lestari. Kali ini kita akan menganalisis sebuah karya sastra dalam teori mimet. Sebelum menonton channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Teori mimetik adalah rekaman atau potret pada masa itu seperti alam, tempat, watak, dan peristiwa yang mana masyarakat sebagai pelakunya di dalam sebuah karya sastra dalam bentuk novel. Dan juga teori mimetik sangat populer di Indonesia dari tahun 70-an, 80-an sampai 90-an masih dibicarakan orang, yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Abrams. Walaupun karya sastra berupa potret kehidupan pada masa itu tidak bisa dianggap sebagai catatan sejarah karena karya sastra masih bersifat fiktif. Tetapi karya sastra yang berisikan potret kehidupan dapat memberikan sumbangsi atau bermanfaat, yaitu novel sejarah yang berisikan kondisi sejarah pada masa itu. Tetapi kondisi sosial yang ada di karya fiksi tidak dapat diambil seutuhnya karena menyangkut perasaan. Maksud perasaan ini adalah perasaan seorang penulis atau sastrawan, sehingga sastrawan ini dikenal sensitif tinggi dibanding orang biasa karena menyangkut karya yang dibuat atau yang akan dibuat. Langkah-langkah menganalisis karya sastra menggunakan teori mimetik. Ada 3 langkah. Yang pertama, membaca karya sastra. Langkah yang kedua, memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra tersebut, terutama unsur intrinsik. Yang ketiga, mengaitkan dengan keadaan karya sastra pada masa itu, maksudnya dari segi masyarakat. Karya sastra mengkoreksi budaya. Maksud mengkoreksi ini di dalam karya sastra yang mengandung budaya yang negatif bisa kita hindari. Contohnya dapat kita ambil dalam sebuah karya sastra dari Chairil Anwar yang judulnya Antara Kerawang Bekasi. Kerawang Bekasi, karya Chairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Imaji yang didapat dengan membaca puisi Kerawang Bekasi adalah kesedihan dan ratapan. Penyair seolah mengajak pembaca untuk terus mengenang dan merasakan. Kata yang berhubungan dengan imaji atau pencitraan antara lain tulang-tulang dan teriak merdeka dan angkat senjata. Chairil menggambarkan pahlawan kemerdekaan yang gugur dalam medan perang sebagai tulang-tulang. Sementara Kerawang Bekasi, gambaran kuburan mereka. Pahlawan tersebut gugur setelah berjuang. Kata teriak mereka dan angkat senjata menggambarkan perjuangan mereka. Kerawang Bekasi, sebuah puisi yang memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat sekitar Karawang sampai Bekasi. Puisi yang menggambarkan bagaimana beratnya mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan oleh kedua bung besar kita, Bung Karno dan Bung Hatta, pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus. Puisi ini adalah bukti nyata bagaimana pedihnya kesedihan yang dirasakan oleh para anggota keluarga yang ditinggalkan
sekaligus juga bukti nyata bagi kesadisan perang yang dilakukan oleh tentara Nica Belanda. Demikianlah saja yang ditulis oleh Chairil Anwar pada tanggal 26 Juli 1922 sampai 28 April tahun 1949. Pada tahun 1948 untuk mengungkapkan perasaannya terhadap situasi perang melawan tentara Belanda waktu itu. Sejak ini dapat diresapi dan dimengerti maknanya apabila kita berdiri di hadapan makam dari ratusan korban pembantaian tentara Belanda di Monumen Rawagede, Desa Bolongsari, dekat Karawang, dan mendengarkan berbagai kisah pilu dari para korban, janda korban, dan anak cucu korban pembantaian. Pada tanggal 19 Desember 1947, dalam agresi militer Belanda I yang dilancarkan mulai tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda membantai 431 penduduk desa Rawagede yang terletak di antara Karawang dan Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi, ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang, dan antara Karawang dan Bekasi timbullah pertempuran yang juga mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa di kalangan rakyat. Pada tanggal 4 Oktober 1948, tentara Belanda melancarkan sweeping lagi di Rawagede, dan kali ini 35 orang penduduk dibunuh. Para pahlawan yang dimakamkan sepanjang jarak Karawang, Bekasi seakan mengatakan pada kita bahwa mereka sudah tidak dapat berteriak lagi, tetapi mereka merasa yakin bahwa tidak ada yang lupa terhadap deru semangat saat mereka maju ke depan perang. Mereka telah tidur di sepanjang permakaman sepanjang Karawang, Bekasi. Walaupun mereka mati muda, tetapi semangat mereka tetap membara dan terus membahana di langit malam yang sepi. Mereka selalu berharap pada malam-malam sepi dan hening, keberadaan mereka tetap dikenang sebagai sosok yang tiada henti berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negeri ini. Mereka menyadari bahwa mereka hanya tulang-tulang yang berserakan, dan kita yang menentukan nilai dari tulang-tulang tersebut. Semangat perjuangan mereka begitu bergelora, walaupun kemudian mereka terpaksa harus mati muda. Tetapi semangat kepahlawanan mereka tidak pernah padam. Setiap saat rasanya mereka bangkit dan ikut maju ke medan perang. Bagi mereka, pekerjaan belumlah selesai. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi kematian telah menyergap mereka sehingga tidak dapat lagi membuat perhitungan atas keguguran 4-5 ribu sahabat mereka. Kenanglah kami adalah sebagian ungkapan yang dituliskan oleh Chairil Anwar sebagai bentuk harapan tulis. Mereka hanya ingin keberadaan mereka tidak dilupakan begitu saja, sebab bagi mereka negeri ini adalah jiwanya. Pengharapan para pahlawan tidak pernah berbatas. Mereka tetap berharap untuk dapat menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Mereka tidak rela para pemimpin negeri mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, mereka menitipkan dan berharap agar para pemimpin tetap dijaga. Dan meskipun mereka telah terbaring dalam pemakaman sepanjang jarak antara Karawang Bekasi, tetapi mereka tetap memberikan semangat perjuangan tidak ada habisnya. Inilah pengharapan tak terbatas yang sepertinya ingin mereka katakan, walaupun sebenarnya mereka telah menjadi tulang belulang yang berserakan antara Karawang Bekasi.
itulah tadi menganalisis sebuah karya sastra dalam teori mimetik. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.